Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan. Kita memasuki sesi ke-14 dengan topik 3 warna perutusan Petrus. Masih tetap melalui figur Petrus, kita ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus menyiapkan, mendidik dan mengajar Petrus dan para rasul yang lain. Sangat menarik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara terkasih, selamat malam. Dalam percakapan kita yang terakhir, kita mencoba untuk menggambarkan wajah Rasul Petrus menurut keempat Injil dan kisah para rasul. Kita sudah sampai pada akhir. Kita mulai dengan panggilan Petrus seperti apa, kemudian perjalanan Petrus seperti apa, dan terakhir adalah perutusan yang diberikan kepada Petrus oleh Kristus yang bangkit. Jadi perjalanan itu kita lihat satu demi satu, membanding-bandingkan kisah, sehingga kita bisa membuat wajah Petrus semakin lengkap dengan berbagai macam warnanya. Kalau boleh meringkas, sebetulnya perjalanan hidup Petrus, perjalanan rohani Petrus itu dapat kita temukan secara ringkas di dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Kita sudah sering mendengar kisah ini dibacakan dan kemudian direnungkan. Kesimpulan kita waktu kita membahas ini adalah perkembangan awalnya, titik awalnya adalah ketika dia bernama Simon, titik awalnya, dan ketika dia memandang Yesus sebagai guru, titik sampainya adalah ketika dia berubah namanya menjadi Simon Petrus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, menyadari bahwa dia orang berdosa, dan justru ketika dia sadar bahwa dirinya orang berdosa, diberi perutusan untuk menjadi penjala manusia. Perjalanan dari titik awal sampai titik sampai ini tidak mudah. Kalau dicerminkan di dalam satu kata, itu terungkap di dalam kata-kata Petrus, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di dalam atau di balik kalimat itu bisa kita masukkan semua pengalaman Petrus yang tanda petik mendidik dia. Kemudian sebagai kesimpulan ketika Petrus sampai ke titik sampainya itu, dia diberi perutusan oleh Yesus untuk meneguhkan saudara-saudaranya. Itu kalau kita ambil ringkasan dari Injil Lukas. Kalau kita ambil ringkasan dari Injil lain, Injil Yohanes, itulah yang kita bicarakan terakhir. Kita temukan di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 ketika Petrus diberi perutusan untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Titik awalnya adalah jawaban Petrus terhadap pertanyaan Yesus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jawaban Petrus itu kalau dibahasakan dengan bahasa biasa,
ia hanya mampu mengasihi Yesus dengan kasih yang terbatas. Padahal pertanyaannya adalah kasih yang tak terbatas. Jadi perjalanan rohani Petrus itu dari kasih yang terbatas menuju kasih yang tak terbatas. Itu perjalanannya, panjang. Dan kasih yang tak terbatas itu diungkapkan, diwujudkan oleh Petrus ketika ia mengikuti Yesus, kan kisahnya berakhir dengan ikutlah aku. Dan mengikuti Yesus bagi Petrus yang sudah sampai itu, akhirnya adalah kemartiran. Ketika dia memberikan hidupnya untuk Yesus, demi imannya. Kira-kira kita sampai ke situ. Nah sekarang saya masih ingin mengajak saudari-saudara sekalian untuk mendalami satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan gereja Katolik, yaitu berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Kita tidak jemu-jemu mengambil teks ini karena teks ini sangat penting. Saya bacakan sekali lagi, ini tambahan yang khusus kita temukan di dalam Injil Matius. Ketika Petrus atas nama teman-temannya menjawab pertanyaan Yesus mengenai siapa aku ini, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan ada tambahan. Sabda Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah lalu sesudah memuji Petrus dengan cara seperti itu, Yesus memberikan tanda petik tanggung jawab kepada Petrus. Itulah ayat 18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 1. Mendirikan jemaat. Yang kedua, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci. 2. Yang ketiga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada 3 tugas yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, dan penting diperhatikan rumus penugasan itu. Rumus penugasan itu adalah metafora, gambaran, bukan rumusan hukum, bukan rumusan organisasi. Oleh karena itu, ini harus kita mengerti dengan sebaik-baiknya, meskipun nanti di dalam penafsiran-penafsiran terbatas, tetapi di dalam sejarah gereja, atas dasar ini, gereja Katolik mengajarkan macam-macam hal lebih jauh. Ajaran magisterium gereja berdasarkan tradisi ini. Satu persatu. Yang pertama, tugas yang diberikan kepada Petrus adalah, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Inilah landasan dari yang di dalam gereja Katolik disebut primat Petrus. Waktu kita mencoba memahami potret Petrus itu kan Petrus selalu di depan, nomor 1, tampil atas nama teman-temannya. Nah, ayat ini meneguhkan bahwa Petrus memang mempunyai tempat yang utama.
Nah, sekarang ada perbedaan di dalam penafsiran dan di dalam keyakinan iman sesudah itu. Secara konkret, di dalam gereja Katolik, Petrus disebut dasar gereja. Di sini jelas dikatakan itu. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku. Nah, di dalam sejarah gereja Katolik, tempat utama Petrus ini sekarang diwariskan kepada Uskup Roma, Paus Fransiskus. Beliau adalah wakil Petrus, primat di dalam gereja, primat yang utama di dalam gereja. Maka beliau disebut pemimpin gereja Katolik sedunia. Berbeda dibandingkan dengan gereja Ortodoks misalnya. Di dalam lingkungan gereja Ortodoks, setiap uskup adalah wakil dari Petrus itu. Sehingga di lingkungan gereja ini tidak ada yang seperti Paus. Mereka tidak mengakui Paus sebagai pengganti Petrus. Tidak. Setiap uskup adalah wakil. Di dalam gereja Protestan berbeda lagi. Petrus itu bukan dasar gereja, karena dasar gereja itu adalah Yesus. Jadi primat itu hanya melekat pada pribadi Petrus, tidak diwariskan kepada siapa-siapa. Lihat ya perbedaan tafsir atas teks kitab suci yang menentukan perjalanan sejarah gereja menjadi gereja yang berbeda-beda. Tetap imannya akan Yesus Kristus, tetapi kemudian perkembangannya tidak sama. Itu penafsiran atas penugasan Petrus menjadi dasar gereja. Ada penafsiran yang lain yang sebetulnya bisa dimengerti, bisa dipahami untuk memperkaya faham tadi. Karena apa? Sesudah Petrus diberi tugas mendirikan jemaatku, dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, yang namanya alam maut itu seperti apa? Ini pasti bukan gambaran yang biasa pada zaman kita. Oleh karena itu kita mencoba memahami. Kalau zaman dulu ketika Injil ini ditulis, orang mendengar kata alam maut tidak akan menguasai, yang namanya alam maut itu seperti apa? Kita harus menyesuaikan diri dengan cara berpikir mereka. Yang dibayangkan dengan alam maut adalah alam yang dimasuki oleh orang yang mati. Orang yang mati pada zaman itu belum berkembang seperti sekarang ini, iman akan kebangkitan. Mati ya sudah masuk ke dalam alam maut lewat lubang yang sangat besar. Namanya kuburan kan, dilubangi kan, masuk ke alam maut. Sudah di situ. Nah, kalau Petrus itu disebut sebagai batu karang, kita bertanya, mungkinkah ada gambaran Petrus itu batu karang besar, kuat, maka fungsi menjadi dasar itu adalah fungsi sebagai batu karang menutup lubang maut itu. Bisa digambarkan ya. Jadi alam maut, orang masuk ke situ dan hidupnya selesai, tidak bermakna. Petrus mesti sebagai batu karang menutup lubang besar, lubang maut itu, dan dengan demikian lubang maut yang membuat orang hidupnya tidak bermakna itu tertutup. Lalu kita bisa mengembangkan penafsiran ini
dengan berbagai macam jurusan. Jadi kalau lubang maut itu atau maut menjadi lambang hidup yang hilang, tak bermakna, ketika ditutup oleh Petrus yang menjadi yang ditanggung jawabnya diberikan oleh Yesus, lalu hidup kita sebagai murid-murid Kristus karena lubang mautnya, lubang tanpa maknanya sudah ditutup, hidup kita menjadi bermakna. Tanpa mengurangi sebagai orang Katolik tentu saja penafsiran yang pertama tadi memang Petrus sejak awal jelas sekali tempatnya yang utama ditegaskan di dalam hal ini, di dalam pemberian kuasa ini. Yang kedua, sesudah diutus untuk menjadi landasan gereja, yang kedua adalah kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Maka kalau kita melihat lambang paus itu ada lambang kuncinya, ini dari sini. Nah, pertanyaannya adalah kunci yang mana? Ya, ini penafsirannya bisa macam-macam. Salah satunya misalnya seperti alam maut itu ada pintunya masuk, dan pintu masuk ke alam maut itu ditutup oleh Petrus batu karang itu, pintu ke dunia ilahi, masuk ke dalam dunia ilahi juga ada pintunya. Yang paling penting, yang paling gampang menafsirkan adalah Petrus diberi kuasa untuk membuka atau menutup pintu masuk ke surga itu. Nah, ini kan salah satu penafsiran yang biasa dipegang seperti itu. Jadi Petrus yang mengizinkan orang masuk ke surga apa tidak? Gampangannya seperti itu. Saya ingat akan satu cerita lucu mengenai kunci surga ini. Ceritanya begini untuk selingan. Pada suatu hari Yesus itu jalan-jalan di surga, di wilayah surga. Dia melihat ada seorang yang sebetulnya tidak boleh masuk surga, tetapi kok ada di surga. Maka dia mencari Petrus yang memegang kunci surga itu. Petrus ditegur, nih Petrus lagi ini ceritanya. Petrus, kenapa kamu memasukkan orang yang seperti ini? Dijawab oleh Petrus, nah ibumu yang menyuruh saya membuka kunci surga katanya. Jadi yang memasukkan orang itu Bunda Maria. Ceritanya seperti itu. Itu cerita dongeng seperti ini bisa kita tafsirkan macam-macam. Kalau kita melihat misalnya ajaran Paus Fransiskus mengenai kerahiman ilahi. Ada yang menafsirkannya keras, pokoknya tidak boleh masuk. Ada yang menafsirkannya kerahiman ilahi, itu tidak pernah menutup pintu siapapun, bagi siapapun. Terserah mau ditafsirkan bagaimana. Ada penafsiran lain yang didasarkan pada pemaknaan kata kunci itu artinya apa. Maka caranya adalah kita mencari konkordansi, kamus kitab suci, kita cari kata kunci, lalu antara lain kita akan menemukan kata kunci itu ada pada Injil Lukas bab 11 ayat 52. Dikatakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Maksudnya apa ini? Ahli Taurat mengambil kunci pengetahuan.
cara berpikirnya begini, ahli Taurat itu namanya ahli. Semestinya ia membuka pintu dengan kunci itu supaya orang-orang itu tahu, masuk ke dalam pengetahuan. Dan ketika masuk ke dalam pengetahuan itu, faham tentang kerajaan Allah. Dan ketika kunci pengetahuan dibuka, budi diterangi, hati diterangi, akhirnya menerima kerajaan Allah dan masuk ke dalamnya. Jadi kunci itu memang bisa menutup orang terhadap pengetahuan. Seharusnya kunci itu membuka pintu bagi orang-orang supaya sampai kepada pengetahuan. Nah, dengan sikap kerasnya orang-orang Farisi, ahli Taurat itu bukannya membuka dengan kunci supaya orang masuk ke dalam pengetahuan, tapi justru menutup. Nah, kalau ditafsirkan di dalam rangka itu, maka diberi kunci berarti diberi tugas untuk membuka pintu masuk ke dalam pengetahuan kerajaan Allah, supaya orang-orang faham tentang kerajaan Allah itu, dan murid-murid Kristus dibawa ke situ faham, menerima, dan mengalami kehadiran kerajaan Allah ini. Jadi tidak pertama-tama untuk menutup kerajaan surga supaya orang tidak boleh masuk, tetapi justru membuka dengan cara apapun. Ini juga bisa dikembangkan, misalnya atas dasar dokumen-dokumen atau ajaran-ajaran Paus Fransiskus. Tidak ada jalan buntu untuk murid-murid Kristus. Jalan buntu itu terkunci. Kalau tidak ada jalan buntu, artinya jalan-jalan yang kelihatannya buntu itu harus dibuka dengan kunci itu. Kembali lagi, inilah yang namanya kerahiman ilahi. Jadi tafsirannya bisa macam-macam. Tetapi sebaiknya kita tidak terpaku pada tafsiran apapun, kalaupun itu tafsiran resmi, tapi kita harus mencari jalan supaya tafsiran resmi itu tidak menjadi begitu kaku, begitu tertutup, sehingga tidak terbuka terhadap kemungkinan lain. Yang ketiga, yang dikatakan di dalam penugasan Petrus itu adalah, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini maksudnya apa? Ada beberapa kemungkinan yang bisa ditarik dari kalimat ini. Yang pertama adalah kalau kita menghubungkannya dengan Matius bab 18 ayat 18 tentang menasehati saudara. Masih ingat? Omong sendiri, minta pertimbangan orang, dibawa kepada jemaat. Lalu pada ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi konteksnya adalah tata tertib di dalam jemaat. Jemaat, ini bab 18, dulu pernah kita singgung, sering diberi judul peraturan gereja. Jadi mengikat dan melepaskan itu di dalam tata cara gereja pada waktu itu adalah pengucilan. Ketika orang tidak bisa diberitahu lagi, dia dikucilkan.
dari gereja. Sekarang masih kadang-kadang kita dengar istilahnya ekskomunikasi, dikucilkan dari gereja. Nah, ketika orang sudah berubah, pengucilan itu juga dilepas. Jadi mengikat itu sama dengan mengucilkan, kamu bukan anggota gereja lagi. Ketika sudah berubah, pengucilan dilepaskan, diterima lagi sebagai warga gereja. Itu kalau kita kaitkan dengan Injil Matius bab 18 ayat 18. Moga-moga sekarang ini tidak ada soal ekskomunikasi lagi yang seperti itu. Kemungkinan yang kedua, kalau kita memahami kalimat ini atas dasar pemikiran para guru Yahudi pada waktu itu, melepas dan mengikat itu diartikan dalam konteks tertentu, menyatakan bahwa ajaran ini benar atau salah, ajaran. Tidak orang, peraturan, ajaran. Menyatakan bahwa moralitas perilaku seperti ini benar atau salah. Berdasarkan hukum Taurat. Nah, kalau kita mengerti di dalam garis ini, melepas dan mengikat, seperti itu. Menyatakan ajaran ini benar atau salah, moralitas ini benar atau salah, bukan lagi menurut hukum Taurat, tetapi menurut ajaran Yesus. Itu arti yang kedua. Nah, arti yang ketiga yang biasanya dipahami adalah mengampuni dosa. Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang direservir, ada dosa yang direservir hanya bisa diampuni oleh Bapa Suci. Itu praktek di dalam gereja Katolik. Ada dosa yang diampuni, bisa diampuni oleh para imam, ada yang direservir untuk para uskup, ada yang direservir untuk paus. Itu tata cara di dalam gereja Katolik sekarang. Nah, mungkin baik kalau kita perhatikan ada dasarnya apa tidak itu. Pasti ada, harus ada. Kalau tidak, mana berani menafsirkan seperti itu. Dasarnya eksplisit ada di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 23. Yaitu ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-murid. Lalu pada ayat 22 dikatakan begini, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka, artinya memberikan roh, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini jangan dilepaskan dari ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, kalau dilepaskan ayat 23 dari ayat sebelumnya, ini pastor-pastor, uskup, ini bisa menyalahgunakan kekuasaan. Jadi bukan dia yang mengampuni dosa, bukan pastor itu, bukan uskup itu yang mengampuni dosa. Ia diberi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang membersihkan orang dari dosa-dosanya. Jadi kami-kami yang pastor-pastor, uskup-uskup ini memahaminya mesti dengan cara tidak memandangnya sebagai kekuasaan yang melekat pada dirinya, tetapi itu anugerah Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus. Maka rumus di dalam
absolusi Gereja Katolik kan begitu ya. Allah Bapa telah mendamaikan dunia melalui Yesus Kristus putranya. Ia telah mengutus Roh Kudus demi pengampunan dosa. Jadi tidak tiba-tiba aku, enggak. Ia telah mengutus Roh Kudus demi pengampunan dosa. Jadi yang mengampuni dosa bukan pastornya, tetapi Roh Kudus. Nah, ada sesuatu yang bisa atau perlu kita perhatikan, kenapa di dalam Gereja Katolik itu imam-imam diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Dari mana itu asal-usulnya? Tidak gampang, tetapi bisa dicari misalnya pada Injil Matius bab 9. Ini nanti soal terjemahan lagi menjadi catatan. Matius bab 9 ayat 1-8. Ini ceritanya orang lumpuh disembuhkan. Nah, ketika itu pada ayat 6, silahkan memperhatikan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa, Anak Manusia, jadi spesifik. Anak Manusia itu adalah Yesus. Nah, kemudian pada ayat 8 ada hal yang perlu sangat diperhatikan. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu. Kuasa sedemikian itu yang mana? Yang ayat 6, mengampuni dosa kepada siapa? Kepada, ini teksnya di dalam bahasa asli itu jamak bentuknya, bukan tunggal. Kepada manusia itu kan tunggal ya, tetapi harusnya dibaca kepada orang-orang. Jadi kuasa mengampuni dosa menurut teks ini yang pertama dimiliki oleh Yesus pada ayat 6 dan diberikan kepada orang-orang. Maka pertanyaannya, mungkinkah praktek di dalam gereja yang sekarang ini pengampunan dosa diberikan di dalam sakramen tobat oleh pelayan-pelayan, bukan satu, bukan pelayan, tetapi pelayan-pelayan sakramen tobat. Itu 3 hal yang menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan, antara lain untuk memahami kenapa di dalam Gereja Katolik ada paus, di dalam Gereja Ortodoks tidak ada, di dalam Gereja Protestan tidak ada. Ya, karena landasannya adalah penafsiran terhadap teks Matius bab 16 ayat itu tadi, ayat 18 sampai 19. Tafsirannya berbeda. Kesimpulan. Nah, sekarang kesimpulan, lalu nanti kita lihat terusnya bagaimana. Kesimpulannya, sesudah kita mempelajari, mencoba untuk membayangkan, menggambarkan wajah Petrus, kita melihat bahwa di dalam teks-teks yang kita baca, kita coba pahami, kita coba renungkan, kita melihat bahwa Petrus dididik dan didampingi melalui jalan panjang dan tidak mudah, tidak gampang. Petrus dibawa pelan-pelan masuk ke dalam kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa.
lewat penyangkalan, lewat kesombongan yang dipermalukan dan sebagainya itu pelan-pelan. Akhirnya nabrak tembok, katakanlah begitu, ternyata dia menyangkal. Sesudah itu dia tersungkur, sadar akan kelemahannya, tetapi tidak sampai di situ. Kalau hanya sadar akan dosanya, itulah Yudas. Akhirnya bunuh diri. Petrus diberi pengalaman atau mendapat pengalaman yang lain yang menentukan, yang menjadi kunci bagi hidupnya, yaitu akan kebesaran, kuasa, dan kasih Tuhan. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan Petrus itu bukan pengalaman yang harus diratapi saja. Diratapi boleh karena Petrus akhirnya menangis juga. Bukan sekedar pengalaman yang meninggalkan luka-luka, tetapi pengalaman mendalam yang sekaligus membuka jalan bagi Petrus untuk mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pandangan Tuhan menurut Lukas, penyangkalan Petrus menurut Lukas. Nah, sesudah sampai, meskipun belum sampai betul-betul, tetapi dengan kasih yang terbatas menurut Yohanes. Karena doa Yesus menurut Lukas, Petrus sebagai pemimpin diberi tugas dua yang eksplisit dikatakan, yaitu menguatkan saudara-saudaranya, meneguhkan. Nah, ini yang seringkali kurang dibaca ini. Tidak jarang umat mengeluh misalnya kalau ada ceramah, ada khotbah, itu khotbahnya menyalahkan. Ini tidak mendengarkan nasihat Yesus kepada Petrus menurut Lukas, tugasnya adalah meneguhkan. Jadi apapun yang dilakukan oleh para pelayan gereja, entah bagaimana caranya, seperti apapun sulitnya, mesti meneguhkan. Kata-katanya dipilih tidak untuk menuduh, tidak untuk apalagi melukai, tetapi meneguhkan. Itu menurut Lukas, dan menurut Yohanes rumusannya adalah menggembalakan. Dan tentu kita masih ingat sabda Yesus mengenai gembala. Gembala yang baik memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Tidak berdiri di atas domba-domba itu. Selanjutnya, kalau kita menempatkan seluruh pengalaman hidup Petrus di dalam kerangka yang dulu kita pakai untuk membuat gambarnya Paulus, ada, sama. Saya yakin bahwa setiap orang mempunyai pengalaman seperti itu. Dulu waktu kita mencoba membuat gambar wajah Paulus, ada 3 pengalaman formatif. Ketidakberdayaan, persaudaraan, sahabat yang meneguhkan, dan pengalaman akan Allah. Itu yang membuat Paulus menjadi pribadi yang utuh, dewasa, siap memberikan hidupnya untuk Injil. Kita membaca Injil, Kisah Para Rasul, pengalaman Petrus pun menurut Injil dan Kisah Para Rasul seperti itu. Pertama, ada pengalaman tidak berdaya. Ya, Petrus kan akhirnya menyangkal. Sudah berkata sok pahlawan, akhirnya jatuh juga. Ketidakberdayaan. Pengalaman yang kedua, sahabat. Ya, sahabatnya ya para rasul itu. Tetapi ada satu yang mencolok, yang menonjol. Andreas, yang membawa Petrus kepada Yesus dan mengatakan, kami telah menemukan Mesias.
Kalau kita berandai-andai, seandainya tidak ada Andreas, kita tidak punya Petrus. Petrus akan tetap saja di perusahaan perikanannya itu tidak ikut Yesus. Berandai-andai. Dan lingkaran yang berikutnya adalah yang namanya Yakobus dan Yohanes itu. Lingkaran inti di sekeliling Yesus. Ada sahabat. Yang ketiga adalah pengalamannya akan Yesus sebagai Tuhan. Pengalaman akan Allah. Yang bagi saya paling mengesankan kalau dibaca pelan, direnungkan, diresapkan di dalam hati, itu ketika Tuhan memandang Petrus. Itu pengalaman yang sangat mendalam. Pengalaman akan Allah, bukan pengalaman dituduh kamu khianat, bukan. Tetapi pengalaman wajah Yesus yang memancarkan belas kasih. Itu kesimpulan kita dari pembacaan kita mengenai Petrus di dalam keempat Injil dan kisah para rasul. Nah, akhir hidup Petrus itu seperti apa? Tidak diceritakan di dalam Injil, tidak diceritakan di dalam kisah para rasul. Tetapi ada kisah yang bukan kitab suci. Dulu kita sebut waktu kita omong tentang Dei Verbum itu ada yang namanya apokrif. Itu tulisan-tulisan yang usianya sudah sejak sangat lama, dari abad kedua, tetapi tidak diakui sebagai kitab suci. Tidak diakui. Kanonisasi berakhir tanpa memasukkan kitab-kitab tulisan-tulisan apokrif itu ke dalam kanon. Nah, ada satu tulisan dari abad kedua yang diberi judul Kisah Petrus. Naskah ini sekali lagi berasal dari abad kedua Masehi. Ceritanya begini, Roma sedang dibakar, baru saja dibakar oleh Kaisar Nero. Umat pengikut Kristus dianiaya, tetapi Petrus sebagai pemimpin jemaat di sana ingin meninggalkan kota Roma. Nah, ketika sampai ke pintu gerbang keluar, dia mengalami penampakan. Dia mengalami penampakan berjumpa dengan Yesus, dan dia bertanya kepada Yesus itu, "Mau kemana engkau Tuhan?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Aku mau ke Roma untuk disalibkan kembali." Itu dialognya dalam penampakan itu. Nah, sesudah penampakan itu, Petrus menangkap pesannya. Dan dia kembali ke Roma, dan tanda petik atas nama Yesus mengalami penyaliban. Sekali lagi ini kisah mengenai Petrus di dalam kitab tulisan apokrif. Ada kesaksian lain dari abad kedua dari seorang tokoh namanya Origenes. Ini tokoh penting di dalam sejarah gereja Kristus. Menurut kesaksian itu, Origenes mengatakan bahwa Petrus itu memang disalib, tetapi terbalik. Kepalanya di bawah. Karena apa? Karena dia merasa tidak pantas disalib seperti Yesus. Karena dia merasa tidak pantas, maka ia disalib sama, tetapi dengan kepala di bawah. Penjelasannya adalah mengapa dia merasa tidak pantas. Pertama, karena dia pernah menyangkal Yesus. Dan yang kedua, karena dia berencana
tadi di pintu gerbang kota Roma, meninggalkan umat yang harus digembalakan. Perintahnya Yesus adalah gembalakanlah domba-dombaku. Tapi ketika melihat penderitaan di Roma, penganiayaan terhadap orang-orang murid-murid Yesus di Roma, ia mau pergi. Demikian kisah mengenai Petrus itu ditutup. Tidak pernah ada dokumen yang pasti mengenai hal itu, tetapi pastilah kita bisa menarik kesimpulan yang tadi saya coba ungkapkan. Pengalaman hidup apapun itu adalah formatif. Dan kita masing-masing dengan keberadaan dan pilihan hidup kita, akhirnya juga mendapat tugas untuk meneguhkan saudara-saudara kita dengan cara apapun. Dan di Keuskupan Agung Jakarta ini kan Bapak Kardinal Julius dulu selalu mengatakan yang menjadi gembala itu bukan hanya pastor, bukan hanya uskup, tetapi saling menjadi gembala. Itu mengenai Simon Petrus. Dengan demikian kita selesai mengenai Simon Petrus, dan saya masih ingin mengakhiri percakapan kita dengan mengenai Matius dengan 1-2 tambahan. Tambahan yang berkaitan dengan arti Yesus yang menyertai itu yang seperti apa. Jadi ketika kita berbicara mengenai Matius bab 28, itu kan janji aku menyertai engkau setiap hari sampai akhir zaman. Waktu itu janji penyertaannya adalah perutusan. Saya akan menunjukkan ayat-ayat saja supaya tidak terlalu malam. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang pertama, Matius bab 10 ayat 19 sampai 20. Ini khotbah tentang perutusan. Ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Intinya begini, perutusan itu harus dijalankan di dalam keadaan yang tidak mudah. Itu ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Perutusan itu sulit. Tapi pesannya Yesus, tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena Roh Kudus akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, nanti silahkan membaca misalnya ketika Paulus bercerita mengenai pertobatannya. Kisah bab 22, bab 24, bab 26. Ketika Petrus harus berbicara di depan orang-orang yang mengadilinya. Fasih betul. Kadang-kadang dia lembut, kadang-kadang dia menggertak, kadang-kadang dia marah. Siapa yang membuat Paulus mampu? Tentu bakatnya. Tetapi ingat, Roh Kudus akan berkata-kata di dalam kamu. Penyertaan Yesus itu nyata di dalam kehadiran Roh Kudus. Teks yang pertama. Teks yang kedua adalah Matius bab 18 ayat 20.
ayat 19, saya baca ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Di mana Yesus hadir dan menyertai? Jawabannya, ketika 2 atau 3 orang berkumpul. Tetapi tidak sekedar berkumpul, tetapi berkumpul di dalam nama-Ku. Jadi bukan perkumpulan pada umumnya, tetapi perkumpulan di dalam iman. Nah, yang juga penting diperhatikan adalah kata-kata ini yang seringkali tidak kita perhatikan. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Kenapa tadi saya tekankan kata itu, di dunia ini sepakat. Di rupanya di dunia ini jarang ada kesepakatan. Yang ada adalah permusuhan, konflik, dan sebagainya. Maka sepakat di dunia ini, bersatu satu pendapat, itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Dan ketika orang sepakat berkumpul di dalam iman, tidak penting lagi yang diminta itu apa. Tidak penting. Karena ketika orang sepakat melupakan, tanda petik, kepentingannya sendiri, mereka dipersatukan dalam pemikiran, pengalaman mengenai kerajaan Allah. Jadi, kebersamaan 2-3 orang berkumpul itu bukan kumpulan dari kepentingan-kepentingan sendiri. Itu namanya bukan berkumpul dalam nama Tuhan, melainkan kepentingan-kepentingan bersama. Melihat perbedaannya ya, kalau saya berkumpul, saya punya kepentingan, teman saya punya kepentingan, kepentingannya tetap aja kepentingan masing-masing. Kesepakatan bukan seperti itu. Kesepakatan adalah ketika dalam iman kita berkumpul, keinginan-keinginan pribadi kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus menjadi kepentingan bersama. Nah, kalau kepentingan yang kita pikirkan itu kepentingan bersama, tidak penting lagi apa yang mesti kita haturkan sebagai permohonan kepada Tuhan. Moga-moga jelas, tidak sekedar 2 orang, 3 orang berkumpul lalu dengan sendirinya Allah menyertai, bukan seperti itu. Ada kualifikasinya, ada ciri berkumpulnya. Yang ketiga, kembali lagi Matius bab 10, ayat 40 dan 42. Dikatakan begini, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi, di mana Yesus hadir? Jawabannya sederhana menurut teks ini, yaitu ketika kita menyambut kedatangan utusan. Menyambut dalam arti itu menerima. Jadi, kalau dibalik, setiap kali kita datang membawa kabar baik tentu saja, kabar baik keselamatan, Yesus hadir bersama-sama dengan kita dalam perutusan itu. Tidak usah pikir yang susah-susah. Apapun yang kita lakukan dalam arti, dalam rangka meneguhkan kehidupan, meneguhkan harapan, meneguhkan iman, Yesus hadir menyertai
kita. Yang keempat, kembali lagi bolak-balik ya, bab 18. Bab 18 ayat 5. Dikatakan begini, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini kelihatannya sama dengan yang bab 10 tadi, tapi konteksnya berbeda. Bab 10 itu konteksnya murid-murid diutus. Jadi perutusan membawa kabar keselamatan. Bentuknya bisa macam-macam. Bab 18 ayat 5 itu konteksnya tidak perutusan. Konteksnya adalah hidup bersama di dalam gereja. Menjadi semakin jelas kalau dibaca ayat 6 tentang penyesatan. Jadi maksudnya setiap kali kita memberi tempat kepada siapapun di dalam kehidupan gereja, Yesus menyertai kita. Jadi tidak mengucilkan, tapi menerima apa adanya. Penerimaan sepenuh hati. Sangat jelas lagi pada bab 25. Pengadilan terakhir. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi identifikasi Yesus adalah dengan orang-orang yang di situ digambarkan lapar, haus, dan sebagainya. Orang asing, sakit, masuk penjara. Identifikasi Yesus dengan orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, kalau membaca misalnya riwayat Ibu Teresa dari Kalkuta, ketika dia orang kudus ini berubah haluan di dalam hidupnya, itu terjadi, perubahan haluan itu terjadi persis ketika dia menolong orang yang sedang dalam sekarat maut, tergeletak di pinggir jalan, dan dia melihat Yesus di dalam diri orang itu. Seluruh hidupnya berubah dan sekarang menjadi orang kudus. Yang berikutnya, ayat 23 yang sama, Matius kembali lagi, Matius bab 18 ayat 23 sampai 21 sampai 22. Matius bab 18 ayat 21 sampai 22. Petrus lagi datang bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sesudah itu, Yesus memberikan perumpamaan ayat 23 sampai 35. Yesus hadir ketika orang mengampuni. Maka menjadi berita yang sangat besar pada waktu almarhum Santo Yohanes Paulus II yang mengunjungi orang yang menembaknya dan mengatakan, saya memaafkan kamu. Ini menggetarkan dunia peristiwa itu. Karena apa? Itulah pengampunan yang dilakukan oleh orang kudus ini seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kalau di dalam kitab suci kan, di dalam Injil Lukas, ketika Yesus wafat di kayu salib, ia juga mengatakan, ampunilah mereka ini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat.
Lukas bab 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini nanti diulangi oleh Stefanus yang dilempari batu. Mengatakan hal yang sama. Yang mau dikatakan adalah Stefanus ini persis seperti Yesus. Almarhum Paus Yohanes Paulus, Santo Yohanes Paulus melakukan yang sama. Maka tidak heran kalau dalam waktu yang singkat beliau dinyatakan kudus di dalam gereja. Saya mengakhiri rangkaian ini dengan mengutip kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 1 sampai 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Kenapa saya kutip demikian? Kembali lagi, kita mulai dengan Matius bab 28, kita akhiri dengan Matius bab 28. Yesus yang bangkit mengatakan begini, "Aku menyertai kamu sekalian senantiasa sampai akhir zaman." Ini janji. Kenapa ada janji? Karena ada perjanjian antara Kristus yang mengutus dan gereja yang diutus. Nah, dalam rangka perjanjian ini, kita bisa mengutip kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan meskipun agak panjang, tetapi sungguh bisa dirasakan dan sangat indah. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya baca meloncat ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lalu ayat 5, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Sebab, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Kesimpulannya apa? Kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 1 sampai 7, di dalam rangka menjelaskan apa artinya Yesus menyertai gereja. Yesus yang menyertai gereja itu adalah Dia yang menghimpun, mempersatukan, menjadikan kita satu umat. Itulah salah satu arti dari janji Allah menyertai, mempersatukan. Moga-moga percakapan kita mengenai Petrus dan terakhir mengenai penyertaan Tuhan memberi inspirasi kepada kita untuk bertumbuh
menjadi murid-murid Kristus yang semakin setia. Selamat malam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik kita melihat bagaimana Petrus bergulat dalam perjalanan hidupnya. Dan bagaimana Petrus dididik oleh Yesus menjadi murid yang mengalami naik turun, tapi akhirnya dia menjadi pribadi yang meneguhkan dan menguatkan sesama rasul dan jemaat yang lain. Kita akan berjumpa lagi pada Senin minggu depan dengan topik tentang Injil Lukas. Terima kasih, selamat istirahat, selamat malam, Tuhan memberkati.